gambaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu pemurah loh, Tuhan Yang Maha Esa itu baik loh gitu. Jangan seolah-olah kamu udah kena kayak gini, kena HIV, ini azab loh buat lo loh. Jangankan cuma lu doang gitu. Iya, Lu yang berbuat sendiri nanti sekompleks ini kena azabnya semua. setuju. Itu kan seolah-olah itu orang beragama kok jadi pusing, orang Iya. beragama jadi ketakutan gitu. Halo teman-teman Tanya Marlo, balik lagi bersama kita. Aku dengan Amanda dan ini ada. Saya Bobby. Nah, untuk kali ini kita mau ngebahas tentang stigma terhadap ODIF sama Mas Bobi. Aku bakal nanya beberapa pertanyaan nih sama Mas Bobi. Kita mulai aja ya teman-teman. Pertanyaan pertama nih Mas Bobi. Bentuk stigma keagamaan apa yang paling sering dialami sama ODIF? Bentuk stigma ya, cap negatif berbasis keagamaan yang sering terjadi pada orang dengan HIV itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau untuk makin ke sini sih stigma makin berkurang ya, makin turun ya, karena mungkin pemahaman seseorang tentang HIV juga udah semakin tinggi. Ya, beberapa kasus stigma dan diskriminasi itu terjadi karena ketidakpemahaman seseorang atau ketidaktahuan seseorang tentang case atau kasus atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, itu yang paling sering terjadi itu adalah bahwa seseorang itu mendapatkan stigma atau cap negatif, kamu terinfeksi HIV berarti kamu adalah orang-orang yang tidak bermoral. Cap seperti itu, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang yang tersesat, orang-orang yang pendosa, itu yang paling sering. Jadi orang dengan HIV itu dicap sebagai seorang pendosa, seorang yang tidak bermoral, orang yang tidak beragama. Itu yang paling sering terjadi. Tapi harapannya makin ke sini sih makin jarang orang lah yang melakukan cap negatif kepada orang dengan HIV dengan label-label keagamaan. Ini terjadi karena yaitu ketidaktahuan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV nggak semuanya loh itu karena akibat perilaku yang beresiko, bukan. Tapi banyak juga seorang ibu rumah tangga, perempuan yang dia tidak tahu menahu tentang kehidupannya, dia terpaksa harus tertular dari suaminya misalkan, ya itu kan bukan seorang pendosa, bukan seorang orang yang amoral atau yang tidak bermoral gitu. Bayi yang tertular HIV dari ibunya melalui kehamilan, kelahiran dan juga penyusuan ya, memberikan ASI itu juga bukan karena seseorang itu tidak bermoral atau apa. Jadi sebenarnya yang paling sering terjadi itu cap-cap negatif dari yang berlabel keagamaan, yang berbasis keagamaan itu adalah memberikan cap kepada orang yang terinfeksi HIV sebagai orang yang pendosa atau yang tidak bermoral. Nah ini menarik nih ya Mas Bobi. Yeah. Soalnya kan ODIF ini kan tidak selalu bisa bisa di-cut kan nanti. Aku pengen nanya tapi bingung bahasakannya. ODIF itu kan banyak ya. Yeah. Salah satunya yang tadi Mas Bobi sebutkan itu ada ibu rumah tangga dan yang lainnya. Nah stigma keagamaan ini melihat dari covernya, maksudnya ini terjadi juga nggak sih di ibu rumah tangga dan yang lainnya? Apakah digeneralkan dengan teman-teman yang lain atau gimana? Ya itu karena mereka itu terlalu sempit dalam berpikir, dalam paradigmanya, cara pandangnya, itu menganggap bahwa semua orang yang terinfeksi HIV itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Termasuk yang ibu rumah tangga? Termasuk. Jadi pokoknya semua yang kena HIV itu samalah orang-orang yang nggak bermoral, orang-orang pendosa, orang-orang yang tidak beragama, dan itu sebenarnya adalah suatu perbuatan atau suatu cap negatif yang tidak selalu benar, dan itu justru mengganggu seseorang dalam menjalani pengobatan, mengganggu seseorang dalam menjalani perawatan dengan HIV-nya, mengganggu seseorang untuk bersosial dengan masyarakat yang lain, dengan lapisan masyarakat yang lain. Itu sangat mengganggu sekali, termasuk mengganggu upaya negara untuk mengikis atau mengurangi permasalahan wabah HIV di negara kita ini.
Iya, iya, iya. Dampaknya itu luar biasa banget, Iya, stigma dan diskriminasi itu. Jadi banyak ya, tanpa melihat dulu sebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu, tapi langsung terkena stigma ya Mas ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana stigma berbasis agama mempengaruhi keberanian ODIF untuk berobat? Iya, karena terus-menerus didesak dengan kalimat-kalimat seperti itu ya, terus juga lagi tertekan seseorang dengan cap-cap negatif yang seperti itu, kan secara lumrah itu seseorang akan mengalami secara psikologis itu turun. Ada penurunan faktor psikologi atau penurunan semangat juga, penurunan kepercayaan kepada individu-individu juga, ya. Jadi apa namanya trust issues gitu. Jadi ini apa memungkinkan atau menjadi resiko orang ini untuk enggan untuk mendapatkan bantuan profesional. Jadi orang ini jadi semakin bingung sebenarnya dia akan mau melangkah seperti apa sih ketika di dunia apa namanya secara keagamaan aja sudah dicap seperti itu. Oke lah, mungkin saya orang yang cuek gitu. Udahlah bodo amat orang mau ngomong apa. Yang penting saya sehat, saya ingin mendapatkan akses layanan pengobatan yang benar, saya akan datang ke layanan kesehatan untuk menjalani pengobatan. Loh, ternyata sampai di layanan kesehatan juga sama aja dicap seperti itu. Lu kenapa sih kena HIV gitu? Lu yang ngelakuin apa namanya perbuatannya kok kami yang repot sih? Itu masih sering kami dengar sekitar 10 tahun 15 tahun yang lalu masih dengar dan itu cap negatif seperti itu ada di mana-mana gitu. Yang berbasis agama dan juga berbasis tenaga kesehatan itu juga masih banyak individu-individu yang apa namanya mengecap bahwa orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak bermoral. Lu yang berbuat kok gue yang pusing mikirin pengobatannya, mikirin perawatannya gitu seperti apa dan akhirnya kan jadi malas untuk berobat orang ini. Di sini ditekan, nyampe pelayanan juga ditekan gitu. Padahal yang dibutuhkan dia adalah gimana sih supaya saya terinfeksi HIV itu segera untuk mendapatkan problem solvingnya seperti apa. Bukan untuk ditekan sana tekan sini. Iya. Ini ya males dong mau berobat. Iya. Kita datang ke layanan misalkan untuk mendapatkan layanan kesehatan, tapi dari pihak penyedia layanan kesehatan juga apa kalimatnya itu tidak nyaman didengar, ya ngapain? Kita jadi semakin malas lagi untuk menjalani pengobatan. Kan bisa layanan lain Kak itu. Biasanya orang yang sudah mendapatkan perlakuan tidak baik di satu layanan, dia juga berpikir juga di sono sama aja gitu. Iya. Akhirnya Karena sudah merasakan pengalaman di tempat yang satu, jadi mengeneralisasi kalau di tempat yang lainnya juga seperti itu ya Mas ya. Jadi cukup besar ya dampak buruk dari stigma ini ya. Untuk mensupport mental sendiri aja biar ayo semangat kita harus ke puskesmas. Nah pas kita ke layanan kesehatan mendapat stigma juga kan jadi kita makin drop ya teman-teman. Jadi begitu ya dampak dari stigma dan diskriminasi itu tuh sebesar itu ternyata. Lalu Mas, apa pendekatan nilai keagamaan yang lebih manusiawi terhadap ODIF? Ya, bagaimana sih secara nilai-nilai keagamaan kita bisa memberikan dukungan? Ya, pertama kita coba didengerin dulu aja dia mau ngomong apa. Kadang orang itu apa namanya? Mau didengar aja tanpa dikasih masukan, saran atau apa itu enggak. Kita dengerin dulu aja deh apa yang dia mau ceritakan seperti apa. Ya. Nah, itu kita dengerin dulu. Kedua itu kalau kita sudah mendengarkan biar tahu seperti apa. Kita sebagai orang-orang yang berbasis agama, apapun itu agamanya, keyakinannya, itu kita itu ketika ada orang-orang yang datang ke kita, ketika ada orang-orang di lingkungan kita yang terjadi suatu permasalahan, di sini kita lagi membahas orang tersebut terinfeksi HIV, gitu. Udah sih apapun latar belakang mereka, kita sebagai orang beragama itu menunjukkan bahwa beragama itu menjadikan orang menjadi tenang. Orang beragama menjadi damai. Orang beragama itu menjadi hidupnya itu lebih terarah. Bukan ditakut-takutin gitu. Orang beragama kok malah jadi pusing, jadi runyem sendiri, jadi apa ditakut-takutin segala macam. Ini kayaknya ada yang nggak beres deh dengan penyampaian pola keagamaannya gitu. Jadi ya sikap kita seperti apa harusnya sih? Sikap kita ya kita memberikan sikap atau kita memberikan gambaran bahwa kita beragama itu justru semakin tenang, semakin damai. Ya kalau kita pernah terpeleset dalam apapun yang kesalahan ya kita memberikan
gambaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu pemurah loh, Tuhan Yang Maha Esa itu baik loh, gitu. Jangan seolah-olah kamu udah kena kayak gini, kena HIV, ini azab loh buat lo loh. Jangankan cuma lu doang gitu. Lu Iya, yang berbuat sendiri nanti sekompleks ini kena azabnya semua. setuju. Itu kan seolah-olah itu orang beragama kok jadi pusing, orang Iya, beragama jadi ketakutan iya, gitu. iya, iya. Seolah-olah Tuhan itu kejam banget sih gitu. Iya, iya. Jadi kalau ditanya peran orang-orang yang beragama untuk membantu upaya penanggulangan wabah HIV ya, kita berikan pemandangan bahwa ayo beragama, yang beragama ini bisa menjadikan kita sebagai individu yang lebih nyaman lagi, Iya, lebih tentram, lebih damai, lebih bersyukur lagi. Bukan memberikan pandangan atau memberikan gambaran bahwa Tuhan itu kejam, terus beragama malah jadi pusing, beragama malah jadi ketakutan. Nah, itu kan berarti ada yang salah dari penyampaian sang tokoh agama kepada umat-umatnya. Saya iya. pikir itu. Paham, Mas Bobi. Kan sebenarnya salah satu ibadah juga ya, Mas Bobi, untuk memudahkan orang untuk lebih merasa nyaman Iya. gitu. Daripada kita mencari kesalahannya, misalnya kamu sih begini begini begini, lantas apa kan sudah terjadi juga. Ketika kita menyalahkan sesuatu kan juga tidak bisa diputar waktu. Jadi ya dengan kita tidak mengucap sesuatu yang lebih menyakiti hatinya atau tidak mensupport dia, itu kan juga sudah cukup membantu dia untuk feel better ya, Mas ya. Termasuk ketika seseorang mendatangi seseorang untuk meminta mungkin kata-kata untuk meminta dukungan, meminta saran, itu berarti seseorang ini sudah percaya Iya, pada individu ini gitu, iya. bahwa dia Makanya, akan mendapatkan jawaban, dia akan mendapatkan dukungan, iya, dia akan mendapatkan support dari orang tersebut. Tapi ketika kita sudah datang dengan keyakinan, tapi justru malah kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, nah itu kan pasti ada yang salah dari skemanya. iya, iya, iya. Jadi lakukanlah tugas sebaik mungkin dan berikan kenyamanan kepada klien tersebut ya. Gitu, teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya nih, Mas Bobi. Peran apa yang bisa diambil tokoh agama untuk mengurangi stigma HIV? Ya, Ada nggak nih saran? ya. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat juga diharapkan memiliki pemahaman yang cukup tentang infeksi HIV ini, memiliki pengetahuan yang cukup tentang infeksi ini, wabah ini seperti apa, supaya apa? Supaya dalam dia memberikan paradigmanya, sudut pandangnya terhadap wabah ini, terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV, termasuk orang-orang yang terdampak dengan wabah HIV ini, dia lebih bijaksana lagi dalam memberikan mungkin statementnya, memberikan fatwanya, itu lebih bijaksana lagi. Jangan sampai karena kita berfatwa atau kita itu berujar, berstatement, tapi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, ini agak berbahaya juga. Ya, dan itu bisa dimulai dari situ. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, ayo dong kita bareng-bareng belajar tentang isu HIV, bagaimana sebenarnya ini adalah virus yang ditularkan dari satu manusia ke manusia lain, tapi tidak menular sama sekali dari kegiatan sosial sehari-hari. Nah, misalkan itu sudah sangat membantu loh, memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa ini adalah infeksi yang tidak ditularkan melalui kegiatan sosial sehari-hari. Ya. Itu dampaknya luar biasa. Ya. Bahwa dengan bersalaman itu tidak nularin, makan bareng, berkegiatan bersama, ngumpul bersama, itu sama sekali tidak menularkan HIV. Itu sepele mungkin, tapi dampaknya luar biasa. Iya. Ya, itu. Terus juga bagaimana dia itu menganggap bahwa ya udah ini adalah infeksi, ya ini infeksi yang bisa dicegah, ya bisa dicegah dengan cara apa? Nah itu teman-teman tokoh agama, tokoh masyarakat itu bisa membantu untuk memberikan edukasi, memberikan informasi yang benar terkait dengan cara penularan HIV. Nah itu juga saya pikir itu bentuk dukungan yang luar biasa kepada masyarakat, juga kepada negara, ya membantu negara dalam upaya penanggulangan wabah HIV. Berarti sebenarnya penting juga ya, Mas ya, edukasi HIV untuk tokoh agama. Oh iya, itu dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu sudah terlibat loh. Jadi dalam program upaya penanggulangan wabah HIV ini selalu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, karena ternyata dampaknya sebesar itu ya. Apalagi ini adalah tokoh-tokoh yang memang
menjadi sentral Iya. ya, sentral. Kayak Tokoh gitu. agama udah pasti dia punya umat, punya jemaat ya. Ya, tokoh masyarakat ya dia punya masyarakat, dia yang menguasai wilayah situ. Nah, ketika tokoh-tokohnya ini memiliki pemahaman yang bagus, nah harapannya yang di bawah-bawah ini juga memiliki pemahaman yang bagus. Ya, ya, paham. Ya, semoga seiring berjalannya waktu terus bisa menyebarkan informasi dasar tentang HIV ya, Mas ya. Sampai ke tokoh agama juga karena ternyata sepenting itu untuk masyarakat. Lalu pertanyaan terakhir, pesan apa yang penting disampaikan kepada Odif yang mengalami luka spiritual? Ya, bahwa seseorang itu memiliki dia itu memiliki luka spiritual atau memiliki pengalaman yang tidak nyaman, tidak enak berkaitan dengan spiritualitas, ini adalah sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang wajar dan kita bisa memulai lagi dengan cara apa sih? Dengan cara ya kita mengakui bahwa eh, kekecewaan atau luka secara keagamaan atau secara spiritual itu adalah umum terjadi. Pertama itu sangat sangat lumrah, sangat sangat mungkin terjadi pada seseorang dan kita kembali lagi ke konsep-konsep keagamaan yang ada ya bahwa Tuhan itu adalah sosok yang welas asih, bahwa agama datang adalah untuk kemaslahatan, agama datang untuk suatu kenyamanan, untuk rasa damai, ya teman-teman carilah spiritual atau ritual-ritual keagamaan yang membuat teman-teman damai. Ya, termasuk apapun itu. Ya, bermeditasi, berzikir, sembahyang, termasuk berpuasa. Kalau memang itu membuat kita menjadi nyaman, ya bisa menyembuhkan luka di masa lalu ya karena kekecewaan dengan individu tertentu mungkin, kekecewaan dengan oknum-oknum yang memberikan stigma dan diskriminasi di masa lalu. Nah, itu setidaknya kita bisa mengobati bahwa agama itu membuat kita menjadi lebih nyaman. Agama itu membuat kita menjadi lebih damai, lebih bersyukur, dan tidak ada lagi orang beragama malah jadi stres, malah jadi pusing. Lalu tadi juga untuk luka spiritual yang mempengaruhi ke aktivitas yang jadi malas berobat, itu gimana Mas Bobi cara menghadapinya? Misalkan dia udah punya luka spiritual, jadi trauma nih untuk datang lagi ke layanan kesehatan karena pernah mendapatkan perilaku yang kurang mendukung mereka gitu. Bagaimana itu menghadapinya, Mas? Ya, kalau di masa lalu sering terjadi ini ya, sangat sering terjadi. Karena apa? Karena tenaga kesehatan juga masih belum banyak yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan layanan HIV di Indonesia. Tapi kalau makin ke sini, saya lihat sih semakin banyak tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan bagaimana sih menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi HIV atau orang-orang yang terdampak dengan wabah HIV ini. Dan kalau misalkan kok masih bertemu dengan yang seperti itu, jangan sampai kita itu berpikir bahwa, aduh ngapain sih aku butuh layanan pengobatan, kok malah sampai di sini malah mendapatkan stigma dari tenaga kesehatan. Ya kita jangan berpikir bahwa oh pasti ini sama nih semua nih di layanan sana juga sama aja orang-orang seperti ini. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir ya udah mungkin individu ini seseorang yang belum terpapar dengan belum terpapar dengan pelayanan yang baik terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV. Mungkin ketika saya mendapatkan second opinion, saya mendapatkan layanan di puskesmas yang lain misalkan atau di layanan kesehatan yang lain, saya akan mendapatkan yang lebih ramah terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi kita berpikir jangan terlalu sempit lah. Kita berpikir yang luas aja, kita bijaksana aja. Ya kalau saya nggak merasa nyaman di layanan ini, saya punya hak untuk mendapatkan second opinion. Yaitu saya bisa melakukan layanan di fasilitas yang lain. Ya, jadi tetap ingat dengan tujuannya ya. Yang penting kita mendapatkan pengobatan tanpa terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang belum support itu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bobi untuk jawaban-jawabannya, luar biasa sekali. Semoga ini semua dapat membantu teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi website tanyamarlo.id. Kalian juga bisa kunjungi TikTok dan Instagram Tanya Marlo untuk informasi lebih banyak. Jangan lupa subscribe dan like dan komen channel YouTube Tanya Marlo.
Terima kasih. Bye-bye. Bye, Sampai bertemu lagi. teman-teman.